Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya, tetap gembira, semangat dan bahagia walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Anak-anak, mari kita menuju ke tema 4, globalisasi, dan beranjak ke subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kalian semua sudah siap? Dengan peralatan kalian? Siapkan dengan baik, duduk dengan tenang. Kita akan ke KD 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. KD 4.3, mengkampanyekan manfaat keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Kita akan menuju ke materi berikutnya, keberagaman ekonomi, faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi, dampak dari adanya keberagaman ekonomi, serta menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Kita ikuti materi kita berikut ini. Materi kita yang pertama adalah keberagaman ekonomi. Di tengah-tengah masyarakat ada 3 bagian keberagaman atau tingkat ekonomi masyarakat, yaitu ada yang menduduki tingkat ekonomi tinggi, ekonomi menengah, dan ekonomi rendah. Ketiga tingkatan ekonomi yang ada di tengah masyarakat ini terjadi karena adanya perbedaan, baik perbedaan keterampilan, perbedaan pendidikan, dan perbedaan sikap. Sehingga dapat kita katakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman ekonomi di dalam masyarakat setidak-tidaknya ada 3, yaitu adanya faktor keterampilan, faktor pendidikan, dan faktor sikap. Orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik, keterampilan yang kreatif, maka mereka akan menciptakan, mewujudkan suatu kegiatan yang bermakna. Ditambah lagi, mereka menempuh pendidikan sesuai dengan keterampilan yang mereka punya, maka jenis pekerjaan yang mereka dapat pun akan menjadi lebih baik. Dengan baiknya jenis pekerjaan yang mereka dapat, maka tentu mereka akan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang baik pula. Demikian juga dengan sikap. Sikap disiplin, sikap bekerja keras, sikap ulet, atau bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan, maka itu juga akan mempengaruhi tingkat ekonomi masing-masing orang. Sikap menghargai atas keberagaman ekonomi yang ada. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain adalah hal yang sangat penting, sebab kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan pasti akan melibatkan orang lain. Kita lihat pada gambar, seorang penjual bibit bunga selaku pelaku ekonomi memerlukan pembeli agar ia dapat memenuhi ekonomi keluarganya. Oleh sebab itu, sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang penjual atau seorang pedagang adalah sikap santun, sikap tidak memandang perbedaan, sikap menghargai, percaya diri, ulet, bahwa usaha yang kita lakukan akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga kita. Demikian juga si pembeli, manakala si pembeli merupakan orang yang berada pada ekonomi tinggi, janganlah menganggap remeh, memandang rendah, kurang menghargai, sombong terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang bibit tadi. Nah, jika sikap menghargai pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi lain berjalan dengan baik, maka itu akan memperkecil tingkat kesenjangan sosial yang ada. Demikian juga pada
gambar yang kedua. Dalam suatu teamwork atau dalam suatu kantor, dalam suatu ruangan, pasti ada yang menjadi atasan dan ada yang menjadi bawahan sebagai mitra pekerja. Nah, seorang atasan harus bersikap tulus, menjauhkan sikap merendahkan, bersahaja atau sederhana, terbuka, menerima pendapat dari rekan kerja yang mungkin lebih rendah darinya untuk meningkatkan ekonomi yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi antara lain sikap menghargai, disiplin, tidak iri hati, menjadi teladan dan inspirasi, melaksanakan persaingan sehat, menjunjung tinggi profesi dan pribadi, tidak segan melakukan transaksi, sopan dan santun dalam berinteraksi. Maka, jika hal tersebut dilakukan, perbedaan ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk berinteraksi di dalam masyarakat. Dampak keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi dapat melahirkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari keberagaman ekonomi yaitu daya saing yang sehat, dapat meningkatkan kreativitas, kemudian kualitas hasil kerja yang meningkat, menjadi suri tauladan dan inspirasi. Sedangkan dampak negatif dari adanya keberagaman ekonomi antara lain dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, memicu timbulnya perpecahan, kemudian menumbuhkan sikap kriminalitas. Karena bagi pelaku-pelaku ekonomi rendah, mereka yang kurang berpendidikan, kemudian tidak memiliki keterampilan yang memadai, kemudian sikap yang negatif ditunjukkan, membuat perekonomian mereka semakin memburuk sehingga menimbulkan sikap iri hati, berburuk sangka kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lebih baik dari mereka. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan ingat di akhir pembelajaran nanti kalian tetap harus mengerjakan tugas yang akan Ibu sampaikan melalui Google Form. Tugas kita kali ini tetap pilihan ganda, kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran, karena dengan kedisiplinan, tanggung jawab dan kejujuran adalah modal sukses kita yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.